Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya. Tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, saya nggak mau bahas masalah news teman-teman ya, tapi saya mau beropini di sini dan saya rasa ini nyambung dengan komen-komen dari teman-teman semua yang mengatakan Peter Schiff membuat food teman-teman ya. Mungkin kalian masih ingat ya, 2 hari lalu ya kalau saya nggak salah, apa kemarin? Iya 2 hari lalu ya, saya membuat salah satu video ya, dan ini topiknya Peter Schiff mengganggu putranya dan pemegang Bitcoin saat Bitcoin hancur lagi. Ya kan, mungkin teman-teman masih ingat. Jadi berbanding terbalik. Jadi Peter Schiff ini ya, dia selalu memberikan menurut saya food ya setelah saya dapat bukti. Makanya hari ini saya akan kasih tunjuk buktinya ya. Jadi saat sekarang pun saya mengatakan bahwa dia ini suka ngefood ya, Peter Schiff ini. Oke, jadi teman-teman lihat di sini. Perlu dicatat bahwa putra Schiff ya, Spencer Schiff ya, tidak seperti ayahnya ya. Ironisnya pecinta Bitcoin ya, ironisnya adalah pecinta Bitcoin. Jadi anaknya ini pecinta Bitcoin ya, dan bapaknya ini fooder gitu loh. Kenapa saya bilang ini kayaknya strategi mereka berdua ya, memang sih nggak bisa dibilang 100% kripto anjlok karena Peter Schiff ini. Tapi saya rasa ada campur tangan, minimal foodnya itu berpengaruh teman-teman. Secara dia centang biru ya bro. Jadi menurut saya agak berpengaruh sih kalau dia ngomong. Jadi pasti ada yang dibilang panic attack ya, serangan panik bagi para pecinta kripto yang baru ya, kira-kira seperti itu. Jadi dia ngefood, bapaknya ngefood, anaknya yang serok ya, kasarnya gitu aja ya. Tapi sekali lagi saya mau katakan bukan berarti cryptocurrency Bitcoin dam hanya karena dia, bukan ya. Ada inilah ya, minimal ada andilnya sedikit dengan food yang dia yang dia selalu sebarkan. Coba deh lihat postingannya di Twitter. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Postingannya selalu menjelekkan cryptocurrency, khususnya Bitcoin ya. Tidak semua. Oke, sementara itu dalam menanggapi komentar ayahnya hari ini, Spencer menegaskan bahwa meskipun Bitcoin turun 10.000 itu tidak mempengaruhi prospek bullish jangka panjang. Jadi anaknya pun terus melawan ya, tapi bapaknya keras juga teman-teman ya. Dia selalu mengatakan Bitcoin itu hancur dan lain-lain. Nah, kenapa saya bisa beropini seperti ini teman-teman? Karena saya dapat satu gambar teman-teman ya. Ini saya sudah tweet ya. Saya tweet ini 58 menit yang lalu. Silakan kalian retweet banyak-banyak. Silakan kalian share banyak-banyak ya tweet saya ini ya. Biar orang tahu ini adalah tweet, makanya saya mengatakan di sini ya. Hey Peter Schiff, hentikan food Anda tentang Bitcoin. Anda ingat gambar di tweet ini ya. Jadi ini gambar screenshot di tahun 2018 ya. Ini tanggal 2000, ini tahun 2018, teman-teman bisa lihat di bawah ini. Tahun 2018 bulan 11 tanggal 26 ya. Jadi dia mengatakan begini, don't make the mistake of thinking that Jadi jangan membuat kesalahan ya untuk membeli Bitcoin di 3.800 ya. Karena pasti akan turun lagi. Maksudnya begitu ya. Bahkan dia bilang di sini ya, bahkan tidak lebih mahal dari $750 ya di tahun 2018 ya teman-teman ya. Jadi bayangkan food yang dia lakukan saat itu ya. Dia mengatakan di sini Bitcoin itu apa namanya? Jangan berpikir Bitcoin untuk ke 3.800 ya. Jangan membuat kesalahan berpikir membeli Bitcoin 3.800 ya. Dan 750 pun nggak akan lebih mahal dari ini harga Bitcoin. Katanya seperti itu di tahun 2018 ya. Dan saat sekarang pun ya, Bitcoin waktu naik di 80.000 ya, sorry. Bitcoin waktu naik di harga 68, 69.000, hampir ke $70.000 teman-teman. Dia itu mingkem, dia diam sejuta alasan dan hanya nge-tweet simple-simple lah, kayak nanti jatuh lagi kok, hanya emas yang bagus dan lain-lain. Oke, emas itu bagus, tetapi jangan untuk mengagungkan. Dia kan sekarang ya, Peter Schiff sekarang ini kan dia lagi
ini ya, dia ada perusahaan gold ya kalau saya nggak salah. Di sini dia founder dari skiffgold.com ya, otomatis emas ya. Jadi menurut saya ya, Peter Schiff ini bisa dibilang apa ya teman-teman ya, ngefood seperti itu. Apa ya, saya juga bingung jelasinnya, tetapi teman-teman bisa bayangin sendiri lah ya, dia kayak seakan-akan nggak mau kalah ya, 2018 dia mengatakan bahkan Bitcoin nggak akan lebih mahal dari $750. Ini $750 loh teman-teman ya, nggak sampai 20 jutaan ya. Ya, setahu saya nggak sampai 20 jutaan. Nah, ketika Bitcoin ke harga ATH-nya di tahun 2021, di 3 tahun kemudian dari 2018, dia itu mengatakan ya nanti jatuh lagi kok. Nah, itu contoh-contoh fooder sih menurut saya. Coba deh kalian bayangin kalau kita melawan orang yang suka ngefood ya. Kalau seandainya mereka sudah kalah ya, mereka bilang akan hancur, tiba-tiba naik ya, tiba-tiba naik, pasti jawaban mereka nanti juga jatuh lagi. Nah, persis sama Peter Schiff ini ya, di kala Bitcoin ya saat sekarang ya, di saat dia nggak bisa membuktikan ini ya, dia nggak bisa membuktikan di tahun 2018 Bitcoin di bawah 750 dolar ya, dia nggak bisa membuktikan itu. Akhirnya dia bikin di tahun sekarang yang mengatakan Bitcoin itu akan di bawah $10.000 teman-teman. Itu yang membuat saya kayaknya wah kayaknya orang ini nih ada sesuatu nih dengan Bitcoin nih ya. Ini quote-nya. Sementara itu dalam menanggapi komentar ayahnya saat ini ya, Spencer menegaskan bahwa meskipun Bitcoin turun di bawah 10.000 ya, itu tidak mempengaruhi prospek bullish jangka panjang. Jadi Skip ini mengatakan Bitcoin akan berharga di bawah 10.000. Jadi menurut saya wow, ini patut kita komentari. Makanya saya buat tweet ya, terserah lah ya, mau di blog sama Twitter atau apa, intinya saya nggak ada maki ya, nggak ada makian di sini. Saya pengen kalian retweet ya. Ini ada satu orang retweet, thank you. Ada yang like juga teman-teman ya. Karena menurut saya ini walaupun ini bukan jadi faktor satu-satunya Bitcoin jatuh, tetapi ini mengganggu teman-teman ya. Yang baru main ya pasti kan berpikir wah ini centang biru yang ngomong nih. Pas dibuka profilnya, wah ini orang ngerti keuangan nih, orang ngerti investasi nih, wah harus denger dia. Otomatis ada pengaruh lah ya. Walaupun cuma 5%, 1% pasti ada pengaruh. Jadi menurut saya ini bullshit ya. Ini nggak nggak seharusnya gitu loh seorang Peter Schiff ya. Ini pendapat pribadi saya ya. Dan ini menurut saya ya saya nggak membenci atau apa, cuma ngerasa aneh saja ya. Dia berjuang dari 2018 hanya untuk menjelekkan Bitcoin. Bayangin lama loh, 2018 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu mengatakan Bitcoin itu jangan membuat kesalahan untuk jangan jangan membuat kesalahan berpikir Bitcoin di bawah 3.800, bahkan dia ya tidak akan mampu di atas 700, di bawah ya di atas 750 ya, dia tidak akan mampu lebih mahal dari $750. Wow, ini kalau kalau seandainya CEO Bitcoin ya atau developer dari Bitcoin, founder Bitcoin masih menongol ya, pasti sudah dikomen ya bahasa-bahasa seperti ini. Janganlah seperti itu teman-teman ya. Dan semoga saja market akan membaik ya secepatnya teman-teman. Karena mulai terbongkar ternyata di belakang-belakang ini semakin terlihat jelas politiknya ya. Dan ingat teman-teman ya, cryptocurrency tidak lepas dari politik. 80% cryptocurrency itu masih ada sangkut paut dengan politik, masih mengena lah mereka teman-teman ya. Bukan berarti kripto itu politik, bukan. Maksudnya by news ya, kripto by news ya, bukan by technical analyst ya, bukan seperti itu ya. Ini menurut saya pribadi sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau pendapat kalian gimana ya, silakan komen bareng-bareng dan di-share juga teman-teman. Oke, jaringan saya agak lelet ya teman-teman ya. Sorry loh. Bentar, saya lagi buka MX ini. Saya lama nggak buka tadi, barusan keluar makan. Oke, intinya seperti itulah teman-teman ya. Untuk saat ini jangan terpancing dengan food-food di luar sana, teman-teman ya. Silakan berpikir secara logika. Untung saya dapat artikel ini ya, atau foto ini. Kalau saya nggak dapat foto ini, mungkin berantakan ya. Mungkin saya nggak bisa, saya masih terputar-putar di rahasia apa namanya
di rahasia fooder-fooder ini, teman-teman. Oke, ini saja. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua ya, dan selamat pagi.